Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'arfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya oleh Dr. Husain Herianto. Dalam hal ini nama saya Syarifuddin, jurusan MIAI, dosen pengampu Dr. Insinyur Husain Herianto, tentang UAS tasawuf. Pada kesempatan hari ini saya mengambil gagasan seorang tokoh sufi besar dan relevansinya dengan kehidupan kontemporer, yaitu Imam Ghazali. Kita ketahui bahwasanya Imam Ghazali yang lahir di Tus atau Khurasan, yang sekarang itu Iran, pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi, seorang tokoh besar, seorang ulama besar. Beliau dijuluki dengan Hujjatul Islam. Beliau juga mempunyai karangan-karangan yang banyak, sehingga dengan karangan beliau yang banyak ini, beliau disebut dengan seorang teolog. Beliau juga disebut dengan seorang filsafat, dan beliau juga disebut dengan seorang tasawuf. Karya besar tasawuf beliau yaitu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu pengetahuan agama. Dalam ilmu tasawuf, istilah tasawuf dalam buku pengantar ilmu tasawuf Dr. Bahruddin MAG, beliau mengartikan tasawuf, tasawwaba ya tasawwabu tasawwufan, artinya orang yang mengenakan wul. Orang yang mengenakan wul. Pada zaman sekarang, identik tersebut barangkali sudah pudar, karena kita melihat seorang sufi di zaman sekarang itu tidak dilihat identik dengan pakaiannya, tapi seorang sufi bisa kita lihat identik dengan perilaku, tingkah laku, dan batin yang baik. Oleh karena itu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 4 pokok dasar gagasan Imam Ghazali di dalam perkembangan ilmu tasawuf dan relevansinya di dalam kehidupan kontemporer. Yang pertama, Imam Ghazali mengkritik filsafat rasional. Mengapa Imam Ghazali mengkritik filsafat rasional? Karena akal kalau tidak
dipadukan dengan wahyu, akal tidak dipadukan dengan hati, maka akal tidak akan mampu untuk mengetahui daripada eksistensi alam ini. Akal akan tidak dapat mengetahui daripada eksistensi daripada ilahiyah. Maka akal butuh kepada pemahaman wahyu. Akal butuh kepada teks. Akal juga butuh kepada hati. Oleh karena itu, Imam Ghazali di dalam kitab Tahafut Al-Falasifah, beliau mengkritik orang yang orientasinya hanya menggunakan akal. Karena kata beliau, akal terbatas. Sehingga keterbatasan akal tidak akan mampu untuk mengetahui yang tidak terbatas. Di dalam kitab Misbahul Zulam, saya mempunyai seorang guru, almarhum Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Di dalam perkataannya, beliau mengatakan, innal aqla al-mufakkaru bid-dibag. Akal yang dibuat untuk berpikir adanya di otak. Innal aqla al-mu'taqidu bil qalbi. Sedangkan akal yang ada, yang kita yakinin adanya di hati. Oleh karena itu, perpaduan antara akal dan hati lah kita akan mengetahui eksistensi daripada manusia. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya, niscaya dia akan mengetahui Tuhan. Ini yang pertama. Gagasan yang kedua, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan relevansinya dengan kehidupan kontemporer, yaitu Tazkiyatun Nafsi. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'la dikatakan, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang suci. Di dalam ayat lain dikatakan, Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Karena hati merupakan sumber daripada kehidupan kita. Pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Ala inna bil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam hati manusia ada segumpal daging. Ija salahat salahal jasadu kullu wa ija pasadat kullu. Apabila daging itu rusak, maka rusak perbuatan kita. Maka apabila daging tersebut baik, maka akan baik perbuatan kita. Oleh karena itu, Imam Ghazali menegaskan, maka fungsi hati yang baiklah yang akan merubah kehidupan seseorang. Seorang tokoh besar yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Kardi di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ini juga dijelaskan oleh Dr. Bahrudin MA di dalam pengantar ilmu filsafat. Kata Muhammad Amin Al-Kardi, tasawuf itu adalah membersihkan jiwa kita. Tasawuf itu adalah menyucikan jiwa kita.
Dari halal apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah karangan seorang tokoh yang bernama Muhammad Ad-Dimyati, Muhammad Abu Bakar Ad-Dimyati. Beliau mengatakan ada 5 obat yang dapat menyucikan hati kita. Di dalam baitnya beliau katakan dawaul qalbi hamsatun. Ada 5 obat yang dapat membersihkan hati kita. Fatilawatun bitadbiril makna. Yang pertama, sering-sering kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Wa ihla'ul batni. Yang kedua, mengosongkan hati kita. Artinya kita mengosongkan hati kita, ini sebuah bahasa majas, yang berarti kita disuruh memperbanyak puasa. Tentunya puasa di sini adalah puasa sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang dapat membersihkan hati kita, wa qiyamul lail. Banyak-banyak kita bangun malam, bertahajud. Dan yang kedua, wa tadarru wa majalisus salihin. Dan yang keempat adalah duduk bersama orang-orang soleh. Dan yang kelima, wa tadarru bis-sahri. Sering-sering kita bangun di seperempat malam untuk kita bermuhasabah tentang diri kita. Inilah 5 hal yang dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Bagaimana caranya kita membersihkan hati kita. Dan yang ketiga, gagasan pokok yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah perpaduan antara syariah dan hakikat. Karena kita hidup di dunia ini bukan cuma formalitas tanpa dibarengi dengan hakikat. Di dalam ilmu pengantar tasawuf ada yang namanya syariat, ada yang namanya hakikat, dan juga ada yang namanya makrifat. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah syari dijelaskan oleh Dr. Bahrudin MA di dalam pengantar ilmu filsafat. Kata Muhammad Amin Al-Kardi, tasawuf itu adalah membersihkan jiwa kita. Tasawuf itu adalah menyucikan jiwa kita dari halal apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah karangan seorang tokoh yang bernama Muhammad Ad-Dimyati, Muhammad Abu Bakar Ad-Dimyati. Beliau mengatakan ada 5 obat yang dapat menyucikan hati kita. Di dalam baitnya beliau katakan dawaul qalbi hamsatun. Ada 5 obat yang dapat membersihkan hati kita. Fatilawatun bitadbiril makna. Yang pertama, sering-sering kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Wa ihla'ul batni. Yang kedua, mengosongkan hati kita.
Artinya kita mengosongkan hati kita, ini sebuah bahasa majas yang berarti kita disuruh memperbanyak puasa. Tentunya puasa di sini adalah puasa sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang dapat membersihkan hati kita, wa qiyamul lail. Banyak-banyak kita bangun malam, bertahajud. Dan yang kedua, wa tadarru wa majalisus salihin. Dan yang keempat adalah duduk bersama orang-orang soleh. Dan yang kelima, wa tadarru bis sahri. Sering-sering kita bangun di seperempat malam untuk kita bermuhasabah tentang diri kita. Inilah 5 hal yang dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Bagaimana caranya kita membersihkan hati kita. Dan yang ketiga, gagasan pokok yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah perpaduan antara syariah dan hakikat. Karena kita hidup di dunia ini bukan cuma formalitas tanpa dibarengi dengan hakikat. Di dalam ilmu pengantar tasawuf ada yang namanya syariat, ada yang namanya hakikat, dan juga ada yang namanya makrifat. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, syariat itu ibarat lautan yang luas. Hakikat itu ibarat perahu. Kalau kita mau sampai ke tujuan kita, maka perahu tersebut harus kita dayung. Inilah yang disebut makrifat. Maka kehidupan kita seyogyanya harus ada perpaduan syariat dan hakikat. Dan juga perpaduan antara syariat, hakikat, dan makrifah. Inilah gagasan yang ketiga daripada Imam Ghazali. Gagasan yang besar dan ada relevansinya dengan kehidupan kontemporer. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali, gagasan yang keempat adalah kehidupan holistik. Gagasan kehidupan holistik sebenarnya pernah dicetuskan pula oleh Ibnu Khaldun dalam pendidikan holistik. Apa sih pendidikan holistik baik menurut Imam Ghazali maupun Ibnu Khaldun? Holistik adalah perpaduan akal, vision, pengetahuan. Holistik perpaduan hati. Makanya hati itu disebut qalbun, diambil dari kata qalaba. Hatinya yang selalu berbolak-balik. Makanya penting hati kita yang bolak-balik ini kita isi, kita hiasi dengan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan holistik, perpaduan etika, moral. Ada etiket dan juga
ada etika. Etika tata krama sopan santun, sedangkan etika adalah moral itu sendiri. Maka dengan konsep kehidupan holistik inilah kita akan menjadi manusia yang paripurna, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.